Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini memberikan lagi kita kesempatan, dan mudah-mudahan ini kesempatan membawa kepada istiqamah insyaallah, istiqamah yang membawa kepada al-istidamah yang membawa kepada al-jannah. Jannah itu istidamah selama-lamanya nikmat. Jadi amunnya kita merasa di sini naman terus bernikmat menuntut ilmu, memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadada yang paling lezat di muka bumi itu ima makanannya kah, ima kawinnya kah, ima apa aja yang kadada yang lebih nyaman kecuali orang itu sudah tenggelam mahabbahnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena huwa ainun ni'mah, huwa hakikatun ni'mah, yaitu Sayyidina Muhammad itu ainul rahmah wa ainul ni'mah wa ainul barakah, hakikatul rahmatillahi fil wujud wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar apa kita mengambil barakah, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Seberataan para nabi, para aulia, para kekasih Allah itu berataan mengambil berkat Sayyidina wa huwa multamisun, ya kulluhum min rasulillah, itu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung siapa yang hubungannya kuat kepada sahibul barakah, maka barakahnya banyak. Siapa yang hubungannya kuat lawan yang mempunyai rahmat, karena ketika disebut turun rahmat pasti pulang rahmat Allah taala dapat. Sebanyak itu juga rahmat kita dapat. Separak apa kita lawan orang yang paling dicintai Allah, maka cinta Allah Ta'ala seitu juga. Siapa garang orangnya? Ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Ada ruginya ketika memuji Sayyidina Muhammad, ketika kita membaca burdah atau badalail atau kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, itu wallahi kada ruginya, kada ruginya. Aqsamu billah, bahkan rahmat Allah Ta'ala dapat. Luar biasa orang ini, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang yang termasuk kuat juga hubungannya kepada Sayyidina Muhammad, karena makanya berkah sidin banyak. Berkah di muridnya beberkah, ilmunya beberkah, halnya beberkah, pandirannya beberkah, tulisannya beberkah, bekasnya beberkah. Siapa? Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bengil. Kenapa garang tadi? Ya julun tadinya terlalu kuat benar berparak lawan orang yang mempunyai berkah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang itu yang hubungannya kuat lawan Sayyidina Muhammad, terkadang inya mastur, kadang mesti masyhur. Kadang mesti masyhur. Ada juga orang yang mastur tapi berberkah. Kenapa? Hubungannya kuat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min mastur, kam min mastur, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang itu yang masyhur, jar Habib Abdurrahman bin Muhammad masyhur. Kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang itu masyhur di kalangan manusia, itu berkat bubuhannya yang mendoakan tuh di tengah malam yang mastur, yang kada tapi ketahuan orangnya. Tapi berkat-berkat mereka itu, mungkin ini keberkahan daripada Tuan Syekh Muhammad Syarwani Abdan, makanya masyhurnya ke muridnya. Siapa murid beliau? Mungkin kada semasyhur Abah Guru Sekumpul, tapi karena beliau mastur, berkat mastur ini berkat peguruan. La ilaha. Syekh Abu Bakar bin Salim kayak itu juga. Kakak Sidin berdahulu keluar kembar Akil, itu mengeluarkan Al-Attas. Kada tapi masyhur, tapi yang masyhurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, terkenal di mana-mana Tuan Syekh. Itulah, ini salah satu guru yang ada di Banjarmasin. Ya mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah lah. Mudah-mudahan kita terkumpul lawan beliau insyaallah di dunia, di akhirat terkumpul kita berataan lawan para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kecil Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan adalah Muhammad Syarwani. Ia lahir di kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan. Itulah. Ini kau wajibin baca sorangan. Kita ambil inti daripada membaca manaqibnya ini tersebutlah. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Ini himmah ini penting benar. Orang tua anak ngunjun ikat bujur-bujur talinya itu dikawat, di kailnya itu kailnya itu
Apa gerang yang meikat ilmu atau apa ilmu tuh ya kailnya tadi, lawan umpan-umpannya himmah kuat itu nah. Amunnya kada kuat maandak maandak nih senar di kail, maka bisa lapas atau pagat. Apa gerang yang kuat itu? Yang kuat itu himmah. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, himmah hendak mengambil ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawan amunnya orang itu mempunyai himmah yang kuat, maka ilmu itu akan bertambah-tambah tanpa inya sadar. Bahkan kena pemahaman itu kada inya sadar karena niatnya bagus, kena ketika inya sakaratul maut atau inya hendak meninggal dunia, dikumpulkan Allah barokahnya itu, maka inya nyaman mengingat Allah dan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahulah tingkat tinggi daripada memuji Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu berkat inya menghadiri majelis ilmu. Asalnya kan tapi paham kada orangnya, tapi berkat ilmu tadi inya dengan himmahnya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-himmah ismullahil a'zam. Himmah itu adalah asma Allah al-a'zam, sekali berdoa qabul. Tujuh ulama, sebagian ulama berpendapat nangka itu. Lalu inya hadir terus istiqomah terus di majelis ilmu dengan himmahnya, dengan niatnya yang bagus, akhirnya diberi Allah taala karunia di akhir hayatnya kawa memuji Allah, kawa memuji baginda Muhammad. Tahulah pujian yang paling tinggi untuk Sayyidina Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu digabung akan pujian Allah lawan pujian Sayyidina Muhammad, kada betah pasti matinya husnul khatimah. Dahan bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ada ulun sebenarnya sebelum mengadakan haul ini, ulun minta izin lawan peguruan tuha. Salah satunya Guru Muaz, salah satunya Guru Abdullah Basya, salah satunya Guru Munawwar. Siapa yang hendak amalan supaya kada mati kecuali diberikan Allah Ta'ala makam kekasih Allah atau waliullah, maka hadir malam esok. Nah, jadi penasaran kalau lah. Pokoknya malam hari ini amunnya hendak amalan itu, amalannya nyaman bener. Lawas mau olah kopi, mbah tu pian minum. Nah, apalagi mau olah kopi jarang dulu kalau bajunya, kalau lah mau jarang bajunya kena maandak andanya kopinya dulu maandak. Ini kayak itu aja. Kenapa? Karena mungkin sidin saking himungnya peguruan beliau dihauli, makanya diberikan sidin sesuatu. Apa sesuatu itu? Supaya menyampaikan kepada sama mati seperti Syekh Muhammad Syarwani Abdan, yaitu husnul khatimah. Kada ada pangkat yang paling tinggi oleh seorang hamba itu kecuali inya mati dalam keadaan husnul khatimah. Guru Muaz itu ketika diulangi pancaran banyu mata sidin, doakan aku aja sidin, mudahan aku ini sudah tuha benar aja sidin. Miris kalau hati mendengar peguruan guru-guru tuha itu itu, aku nih tuha, aku nih manggah aja sidin, doakan aku sidin mati husnul khatimah, itu aja sidin. Yang orang para aulia Allah tuh kada ada lagi sudah yang dihandakinya kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu sidin menukil dari berbagai kitab. Nah, itu pernah kita baca kitab tersebut. Menukil jasidin berapa banyak ulama yang asalnya mempunyai murid 12.000 murid, yang mencatat pandirannya tuh 12.000 orang, tapi ketika matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa sidin mengambil napa Sayyidina Adam alaihissalam, orangnya kada berdosa kalau lah, lalu ada kesalahan untuk hikmah. Kesalahan untuk hikmah itu berarti kada kesalahan. Kesalahan untuk hikmah terbesar daripada kesalahan Sayyidina Adam, bi'tsatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbesar Nabi Adam itu turun ke bumi, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah terbesarnya di dalam kitab Sawi itu ada disebutkan di situ. Nah, jadi gara-gara itu turun. Apalagi kita ini banyak dosa. Jangannya dipandang Allah Ta'ala dosa kita sebutinnya, tapi mudah-mudahan diampuni dosa kita berataan insyaallah lah. Lalu Guru Muaz memberi amalan itu diambil dalam kitab Bahjatul Wasail. Sudah ulun cek dan ulun cari, ternyata itu ada dalam kitab Bahjatul Wasail. Itu adalah perkataan daripada Ibrahim bin Adham. Siapa yang mengamalkan itu setiap subuh, maka inya mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ada lagi hadis daripada Sayyidina Muhammad, doa
doanya handap benar. Itu riwayatnya Ibnu Abi Dunya. Ulun cek juga dalam hadis, ternyata ada riwayat dalam Ibnu Abi Dunya, rawahu Ibnu Abi Dunya. Amunnya handak hadir isuk. Nah, itu sudah kesimpulannya. Amunnya handak isuk jangan kada hadir malam isuk. Insyaallah kita mahauli dua orang waliullah juga, yaitu salah satunya juga Al Habib Hasan. Hasan Baharun Dalwa. Ya mudah-mudahan dapat berkah bertahan insyaallah. Itulah la ilaha illallah. Di antara yang menjadi guru daripada Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan selama beliau ada di kota Bangil, inilah Kiai Haji Muhdor, Kiai Haji maksudnya Gondang Bangil. Terus Kiai Haji Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun Bangil, ini bubuhan Jawa Tahwa ini. Kiai yang ketiga Kiai Haji Bajuri yang berada di kota Bangil. Yang keempat Kiai Haji Ahmad Jufri. Nah ini menunjukkan apa? Orang nang kayak itu aja berguru. Apalagi kita harus mempunyai seorang guru yang ilmunya bersanad kepada Sayyidina Muhammad, yang akhlaknya mau empati Sayyidina Muhammad, yang ibadahnya mutabaah lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun dakwahnya harus serasi dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Sayyidina Muhammad rahmah terhadap makhluk Allah. Itu rahmah terhadap makhluk Allah. Hendak maulah bagus anak dengan rahmat cepat. Ini kada anak dipukuli, mau mukuli anak, atau dimamai, atau dicaci maki, kada bakalan dapat inya itu berkah daripada kuitannya, bahkan mendapatkan nikmah dari kuitannya. Ya mudah-mudahan anak kita bertahan jadi hamba Allah yang soleh solehah insyaallah lah. Dalam riwayat diriwayatkan oleh Abi Yazid annahu qala man lam yakun lahu ustad fa ustaduhu syaitan. Itu dalam kitab Tajul A'ras. Siapa yang kada bisi guru, maka gurunya itu syaitan. Atau bisi juga guru, tapi gurunya terputus sanadnya daripada Sayyidina Muhammad. Al-isnanu minad din, sanad itu daripada agama. Penting itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalipun beliau sudah belajar di kota Mekah, berapa sidin di kota Mekah belajar. Jadi belajar itulah atau menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu itu jangan setahun sudah rasa alim aja sudah. Kalau ini seminggu sekali hadir di majelis perguruan misalnya, rasa alim aja sudah. Ini sidin setiap hari sampai berapa 10 tahun di Mekah, belum hitung lagi hitungan sebelum sidin ke Mekah itu berapa. Sidin belajar di kota Mekah itu selama 10 tahun. Itu pun sidin ketika disuruh menjadi qadhi, sidin kada hakun. La ilaha, ini menunjukkan bahwasanya ketawaduan sidin. Tawadu itu bukan berarti hanya ulama. Kita pun selain ulama, nang kayak kita nih awam, wabil khusus yang berpandir, amalkan sifat tawadu sekalipun kada alim, mulia di sisi makhluk dan di sisi Allah. Orang tuh tawadu, mulianya di sisi Allah, mulianya juga di sisi manusia. Hendaklah amalan yang paling cepat untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Sayyidina Muhammad dan di sisi makhluk Allah, amalkan sifat tawadu terus. Paling kada hendak keluar rumah, ya Allah, siapa yang ulun dapati halus kah orangnya, hirang kah orangnya, kenal kah orangnya, lamak kah orangnya, apa orangnya pulang, orangnya ahli maksiat kah, keluar pada rumah melihat kayak itu berprasangka baik bahwasanya orang itu lebih baik daripada al-fakir, daripada aku. Itu paling kada. Itulah makanya semakin tinggi ilmu seseorang, ini lawas menghadiri majelis ilmu berapa puluh tahun, non guru-guruan misalnya, tanda semakin tinggi ilmu orang tersebut, berberkah ilmu orang tersebut, maka semakin dekat pula inya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Semakin tinggi pula ilmu seseorang itu, maka semakin bertambah kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Sidin dan para sahabat-sahabat Sidin. Itu cinta yang menghubungkan kepada Sayyidina Muhammad, lawan kekasih Sayyidina Muhammad. Salah satunya yang kita adakan acara nangka ini kada lain apa garang hendak mengambil hati baginda Muhammad. Kalau acara nangka ini habis misalnya tuan rumah duit gasan mengadakan acara ini nih, atau kita meluangkan waktu kita, atau uyuh bepandir, atau uyuh bawa kasidahan, atau uyuh tenaga, uyuh ini kada apa garang kada sebanding ketika pian kena disambut oleh Sayyidina Muhammad. Hendaklah disambut oleh Sayyidina Muhammad tapi ikhlas, bujur-bujur ikhlas karena Allah Subhanahu kada sebanding. Seandainya seluruh harta kita itulah habis gasan Sayyidina Muhammad kada sebanding. Sampai disebutkan bahwasanya Al-Jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seandainya manusia itu berjalan pakai mata kawalah pakai kepala aja namun kawa berjalan ini pakai mata, saking inya itu hendak menghormati Sayyidina Muhammad. Itu kada sebanding dengan perjuangan Sayyidina Muhammad untuk kita kena selama-lamanya di dalam surga. Makanya hendak mendapatkan surga dunia parak lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya peguruan-peguruan yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Cari guru-guru Tuhan tuh guru-guru Tuhan. Ambil barokah Sidin, beradab di hadapan Sidin. Ini kada guru-guru Tuhan diikutani. Mau takutan dah jarah ada Sidin. Jangan ada terlintas nang itu. Selama kita bujur, beradab, datangi. Insya Allah, amun kita niat bagus, makanya ulun semalam beelang ada guru menawar guru, jarang kayak caranya guru, hendak beelang lawan guru-guru Tuhan. Ulun insya Allah hendak beelang ada guru Muas, hendak beelang ada guru Abdullah Basya. Ambil berkah aja Sidin. Itu aja pesan Sidin. Ambil berkah aja Sidin. Ya dengan niat nang kayak itu kita hadir, akhirnya disambut dengan masya Allah, diberi amalan-amalan tadi lah. Itulah semakin tinggi ilmu seseorang juga, makanya semakin tinggi juga akhlaknya kepada makhluk Allah berataan. Ya mudah-mudahan akhlak kita, akhlak keluarga kita insya Allah baik berataan lah. Ini ada suatu kisah hubungan Sidin lawan Kiai Hamid atau Abdul Hamid kangaran Sidin, Abdul Hamid Pasuruan lah, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi ketika itu ada disuruh Sidin ini diberi pertanyaan. Jar Sidin namun nikah hendak atau disuruh apa ngarannya nih? Disuruh debat atau diskusi. Ikam amun hendak belajar, amun hendak bertakun lawan Syarwani Abdan. Tuh, ada di Bangil. Lalu ulama-ulama ini siapa gerang nih disambat Kiai Hamid nih? Luar biasa orangnya nih. Kiai Hamid termasuk ulama tersohor dulu di zaman beliau. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dapat berkah beliau kita berataan insya Allah lah. Ternyata Sidin menyuruh ke kota Bangil. Kok ada siapa? Guru Syarwani dan artinya Sidin kada terkenal lagi ketika itu. Lalu beberapa ulama-ulama ini datang ke Bangil mencari Sidin. Sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Itu jangan kayak itu kita lah menbelang ada peguruan lah. Kalau belang ada guru-guru Tuhan kena hendak bertakun permasalahan yang sulit, jangan ambil berkah aja nih, hendak mencoba peguruan kada boleh kada berkah. Mulai kita taniat itu berkah guru itu hilang habis berataan. Mulai kita tergeretek hati hendak mencoba Sidin itu habis berataan berkah 100 tahun. Jangan mencoba-coba peguruan, jangan hendak bertakun, bujur bertakun ada masalah ini hendak mencoba-coba. Ya benar, hendak mencoba-coba. Sekalinya karomah daripada Tuan Syekh Muhammad Syarwani Abdan, karomah Sidin apa? Karomah Sidin nih. Sekalinya hanya datang masuk ke Sidin. Imam masuk napa? Ikam hendak bertakun ini. Pertanyaannya ini, jawabannya ambil sini kitabnya. Jawabannya ikam nak bertakun ini. Nah, jawabannya kitabnya ikam bertakun ini. Nah, akhirnya berataan yang datang itu tercengang melihat Sidin, keilmuan Sidin sangat luar biasa. Ada ilmu secara zahir aja, tapi ilmu batin Sidin kuat kasyaf. Jadi jar Abu Guru dulu apa? Amunnya hendak kasyaf, amalkan paling kada kita itu dapat paling rendah kasyaf. Artinya setiap perkara kita itu teratur. Kalau kita melihat yang bagus yang mana, yang kada bagus yang mana, itu paling rendah.
kamu sudah sifat kasyaf yang luar biasa itu, kau membaca pikiran orang, kau membaca hati orang, oh kamu kayak ini. Ini karomah daripada guru bangil. Ini kalau lah belum takun lagi sudah dijawab si Den. Amnya kita mendengarkan dulu, Allah mendengarkan apa soalnya. Ini kada ikam pertanyaan ikam ini kalau lazim jawabannya ini. Itu karomah daripada salah satu dan karomah terbesar daripada Tuan Syekh Muhammad Syaroni Abdan adalah istiqamah beliau dalam ilmu baginda Muhammad, menyebarkan ilmu baginda Muhammad, mengajarkan ilmu baginda Muhammad dengan apa? Menyebarkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibadahnya selalu mutabaah lawan Sayyidina Muhammad. Makanya keberkahan sidin sampai mati bakaramat, amun hendak mati bakaramat berkhidmah. Taulah mati bakaramat itu kada mesti pakai sudah ngecak, sudah ngesambat. Orang mati bakaramat itu kada mesti yang harus dipakai apa itu? Kain kuning. Kada mesti. Orang yang bakaramat itu mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah itu bakaramat matinya. Kayak apa hendak mendapatkan itu? Berkhidmah. Bil khidmah bil khidmah ta'tikal karamah. Maka akan datang kepada kalian akan karomat itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Tuan Syekh Muhammad Syarwani Abdan, dan hampir kebanyakan guru-guru yang ada di Matapura atau guru-guru yang ada di Kalsel sini banyak mengambil ilmu kepada beliau. Salah satunya Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah bertaan lah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh. Coba lihatlah, hamba Allah yang soleh itu dibawa oleh Sayyidina Muhammad namanya sampai ke hadapan Allah. Ini bebuhan orang-orang soleh, luar biasa. Naik pertama Nabi Allah Adam, yang kedua Nabi Fulan, yang ketiga Nabi Fulan, yang keempat Nabi Fulan, yang kelima Nabi Fulan. Itu terus. Maka kenapa gelarnya apa? Ahlan wa sahlan bi nabiyyin soleh. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang soleh, insyaallah lah, yang solehin, insyaallah mutawadhi'in, insyaallah amilin bil ulum, insyaallah lah. Ya mudah-mudahan dengan berkat kita mahauli ini himung hati sidin, insyaallah lah. Amunnya hati orang soleh itu himung, maka hati baginda Muhammad himung juga. Nah, kayak itu tadi. Kita jadi wali itu asa jauh benar. Kita ni mahabbah aja sudah cukup. Kita cinta lawan, makanya di majelis-majelis itu ulun bawai orang kampung ini supaya cinta. Kenapa garang jara ada kena haul fulan, kenapa ada haul guru fulan, habib fulan, hendak membawai orang kampung cinta lawan orang soleh. Itu aja sebenarnya. Amunnya sudah nangka itu almar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Ya mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah. Bismillah, kita mengambil berkah, memuji membaca qasidah insyaallah, memuji Tuan Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Bismillah.